Selamat datang di Rubah Podcast episode paling pertama. Teman-teman yang nonton di sini, kalian nonton yang paling pertama dan kalian menonton sebuah sejarah. Oke, ini adalah sebuah podcast yang membahas fenomena seni, pop culture, art, social movement, semua yang berbau budaya dari perspektif 3 zaman. 3 zaman? Kenapa harus kita bahas 3 zaman? Karena di dunia ini nih ya, ada keunikan sudut pandang dari mereka yang berbeda generasi. Setiap zaman itu punya teknologi, punya peluang, punya sejarah yang berbeda-beda. Nah, kita mau menyatukan itu semua. Dan yang paling penting, di dunia ini itu tidak ada yang absolut selain vodka dan perubahan. Selalu ingat, tidak ada yang absolut selain vodka dan perubahan. Nah, sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih, kita akan bahas edukasi kecil dikit aja ya. Nama podcastnya Rubah. Tapi teman-teman yang nonton jangan ngomong merubah. Karena merubah itu artinya menjadi rubah. Yang benar apa? Yang benar adalah mengubah. Tolong dicatat ya. Oke, kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih dengan tema pertama, yaitu adalah visual art 3 zaman. Dan kebetulan banget aku sudah kedatangan para pelaku visual art dari 3 generasi. Siapa aja? Yuk, cus, gasken, ambil inspirasinya. Rubah! 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 Wah, ini yang paling tua nih kayaknya ya. Ya. Genex ini ada Bismo Sabto Utomo. Boleh bacain dikit ya dari CV-nya ya. Mantan kreatif director di beberapa notable agencies ya. Dan juga pernah menjadi video director. Lalu menjadi ilustrator, berpameran di Bentara Budaya, terus juga rutin mengisi desain sampul di buku-buku terbitan Kompas gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih secara singkat perjalanan menuju ke itu semua, Mas? Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Lahir jadi orang sehat, nggak tahu warna, dan dikasih kemampuan bisa gambar ya. Kayaknya dari awal, dari kecil, sekolah, kalau di generasi X dulu, sekolah pasti ada mading. Sebenarnya awal karir dari situ, dari mading, SMP, SD, SMP. Kemudian ya, kita masuk ke Institut Seni Indonesia di Jogja. Ya sudah, akhirnya berkarir di visual art, lebih ke industri advertising. Oke. Dan juga dari pihak milenial nih, ada MSG Kolektif. Bro, kolektif bro! Ada Gani Kaber dan juga Mi Fatboy. Merintis kolektifnya sendiri, pamerannya udah sering banget. Nah, boleh diceritain nggak sih dari kalian berdua, dari segi kolektif ini, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibangun, dan visi misi kalian? Pertama-tama jelasin ini dulu kali ya, sejarahnya dulu kali ya MSG ya. Gue ada Gaber ini sebenarnya teman kampus. Terus kita ada pemikiran atau api yang sama, akhirnya kita mikir kayak kenapa nggak kita buat kolektif aja nih, supaya kita bisa bareng-bareng untuk ngebuat sesuatu hal, tapi berbau seni ya, karena kan kita basicnya emang seni juga. Kenapa nggak kita buat sesuatu hal yang memang bisa kita bangun dan bisa berdampak buat orang banyak. Akhirnya kayak, jadi kita buat kolektifan dan kita ngajak teman-teman yang punya api yang sama untuk bisa bareng-bareng sama kita gitu sih sebenarnya. Iya, kalau misalkan pesan dari kolektif kita ya, dan visi misinya itu, sebenarnya kita tuh pengen bilang kalau misalkan kita bareng-bareng, kita bersama tuh, kita bisa membuat sesuatu yang boom gitu. Karena kita punya api yang sama. Begitu sih. Oke, dan perjalanan menuju membangun kolektif ini, dulu sebelum menemukan api itu, apa yang menjadi keresahan kalian? Keresahannya itu kalau boleh cerita sedikit, dulu tuh kita, nggak dulu tuh kita sih, karena kita sekarang masih sama-sama karyawan. Dulu tuh resah kita itu adalah wah kita sebagai karyawan tapi kita juga berkarya gitu. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita buat karya atau kita buat pameran yang itu mencerminkan keresahan kita sebagai karyawan. Makanya pameran atau proyek pertama kita adalah judulnya Karya Karyawan. Itu sih awal dari situ.
Oke. Nah, gak cuman di kaum milenial dan juga Gen X aja nih. Kita punya yang paling muda. Yang jadi pemain utama di industri saat ini. Siapa lagi kalau bukan Gen Z, ya kan? Nah, di sini ada Pedran Morelio, silakan. Boleh diceritain. Semuanya, nama aku Pedro Borelio, biasa dipanggil Pedran, Borel atau enggak Dio. Perjalananku ini yang akhirnya sampai sini itu dimulai dari kesenangan aku pada seni yang diintroduce ke aku by om aku. Jadi aku dulu sering main ke rumahnya dan sering diajarin berbagai macam medium seni, salah satunya gambar dan ada kue juga. Tapi yang aku paling ngegiat itu gambar. Dari situ terus aku mulai rajin, aku banyak hobi juga kayak main game dan nonton film dan banyak makan juga gitu. Dan dari ketertarikan itu aku coba ekspresikan semua tentang kehidupan aku lewat gambar. Oke, dan lo sudah banyak berkolaborasi dengan brand dan juga games. Boleh diceritain? Ya, seiring berjalannya waktu dari yang awalnya hobi ini gitu. Lama-lama tuh aku ngerasa pokoknya bisa diseriusin gitu ya, dan akhirnya banyak peluang-peluang itu karena ketertarikan aku ini. Apa yang menarik para orang yang ada di sekitarku juga lah gitu, kayak banyak tahu kan gitu awalnya dari kenalan gitu, dari keluarga gitu, ini si sepupumu rajin gambar gitu, suka gambar gitu, kalau ini keponakan aku suka gambar gitu. Terus akhirnya aku diatin pas aku mulai magang pas SMK itu mulai tuh dari teman-teman nyokap bokap, dari teman-teman aku juga gitu yang memang punya startup dan punya company dan brand mereka masing-masing gitu, mulai menarik aku nih, diajak kolaborasi lah apa segala macam, dan di situ aku mulai bantu mereka. Oke. Berarti udah kelihatan ya perjuangan Gen X, milenial, Gen Z udah mulai ada perbedaan nih. Nah, kita bakal bahas lebih jauh nih tentang perbedaan generasi ke generasi dengan senjata yang sama, yaitu adalah visual art. Pertama nih, aku bakal nanya sama yang Gen X dulu nih, yang paling tua nih. Selalu ditekankan yang paling tua gitu ya. Dewasa. Jadi kalau lihat perkembangan visual art sekarang gitu kan, terus dari masa lalu memilih untuk mengambil jurusan seni, kuliah seni, desain, sampai akhirnya kerja gitu. Nah, perjuangan, boleh diceritain nggak sih perjuangan jadi visual artist? Tadi sempat tipis-tipis lihat mading, kemudian pengen masuk ke kuliah. Kemudian perjuangannya apa lagi gitu kan? Karena zaman dulu teknologi belum gitu kan. Boleh diceritain nggak? Aku sebenarnya pengen tahu juga sekarang, tabu nggak waktu itu mau masuk sekolah seni? Ya cukup tua tapi Karena tabu sekali mau masuk sekolah seni. Kepikirannya waktu itu kan yang bisa diterapkan adalah desain. Tapi untuk masuk desain kan pintu masuknya seni ya. Nah, orang tua sudah melawan. Itu udah tahu ada PTN di situ. Mau jadi apa? Ya. Kerja di advertising. Lebih kira kayak di kuitan nih, advertising ya. Bikin style top aja, kira apa. Nah, itu satu tantangan tersendiri sih, tiga ya, tentu kita masuk ke dunia desain. Setelah masuk juga kita belajar dan lain-lain juga. Saat itu memang beda banget ya, gue masih nempel bu. Tiga deh. Patut. Tahu guys, terus itu kayak stiker gitu, kalau kita bikin headline gitu, kita tempel itu di gosok. Salat pulang semua tuh masih. Terus nanti dikit udah ada komputer, tapi komputer itu masih untuk Word ya, kayak Word gitu. Wordnya kan gitu kan. Nah itu juga harus untuk bikin katakanlah satu visual iklan gitu, body copy-nya itu ya kita harus motong itu, di print dulu terus dipotong, ditempel gitu. Dan ya itu deh sih, kalau kita presentasi itu suka ada gambarnya itu tantangan yang
dari segi teknologi sih ya, gimana men. Kita ngerasain sekali dari yang benar-benar manual gitu ya. Kuliah juga ada kuliah tipografi seperti itu. Ya kita mengecat. Sekarang gampang banget kita cari font di mana-mana ya. Jadi kita kita bikin bentuk fontnya seperti apa dan kita cat. Bisa dibilang Gen X ini adalah generasi manual. Banyak manual. Ibarat motor ada manual, ada matic gitu. Wah, kalau ini Vespa nih, makin tua makin mahal gitu kan. Seharusnya. Ya harusnya. Oke, terus ini sekarang aku bakal nanya dari segi milenial nih. Dan di milenial ini, kita milenial kok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah posnya milenial nih. Nah, yang gua garis bawahi, kita udah kenal digital drawing. Digital drawing itu mungkin belum sebagus sekarang, tapi dulu udah mulai gitu. 2010, 2009 gitu. Terus udah juga ada beberapa software yang design base gitu. Gue masih inget dulu pas SMA belajar Corel gitu kan. Nah, dan dari kalian tuh udah mulai mengenal ini, terus intinya ada perbedaan gaya tangan nih. Dari yang manual terus mulai masuk ke komputasi, mulai masuk ke digital gitu. Dan kalian itu ketika masuk ke kuliah dan perjuangan kalian di situ gimana? Boleh ceritain nggak? Apakah seheboh seperti yang sesepuh ini atau memang ya udah gitu gue tangan bisa, terus kemudian di software juga bisa, yang penting gaspol, atau basicnya harus tangan dulu nih gitu, atau gimana? Oke. Mungkin kalau dari millennials-nya sendiri ya, kalau misalnya dari kita yang mewakili itu, kita angkatan transisi kali ya, dari yang manual, tiba-tiba sekarang udah ada teknologinya dan segala macam. Tapi dulu pada saat di kampus, kita harus ngulik dua-duanya sih. Ketika kita tahu roots-nya di mana, basicnya kayak apa, teknologi itu adalah fasilitas untuk kita bisa lebih berkembang lagi, akhirnya baru kita balik lagi di digitalnya. Jadi ketika manual itu bisa menghasilkan satu karya, tapi karya-karya yang lainnya itu bisa ditunjang dari teknologinya itu. Makanya kita harus bisa dua-duanya sih sebenarnya kalau aku bilang itu. Jadi manual tetap canggih, dengan alat yang canggih kita harus juga tetap canggih. Gitu sih sebenarnya. Lengkap ya sih. Lengkap mas. Ya kalau gue nambahin dikit, ya benar sih, gue juga sepakat. Kita harus bisa dua-duanya. Cuman serunya dulu ya, zaman ya. Terus pas gue kuliah, maksudnya kita kuliah, yang seru itu adalah di era 2006 sampai 2012 lah ya. Itu kayak kamera tuh semua serba manual sih. Jadi kita kena dampak itu, jadi kita masih bilik bahwa kolektif itu punya karya manual tuh masih bisa lah. Tuh. Yang akhirnya nanti pas digital masuk, itu makin memperkaya lagi nih. Kalau kita mau bikin kolektif atau kita mau bikin event secara waktu karya. Oke. Artinya bisa dibilang kalau boleh berbangga sedikit, milenial ini adalah paket lengkap. Betul. Bisa dibilang seperti. Bisa dibilang atas bawah kena. Atas bawah karena pendok depan belakang kena. Oke. Wah, ini sekarang pelaku utama industri kita, Gen Z gitu. Gue selalu menekankan pelaku utama industri karena memang saat ini tuh Gen Z adalah poros ya. Jadi jangan bermain-main dengan Gen Z, saudara-saudara, apalagi Gen Alpha. Enggak. Tapi bermainlah dengan Gen Z, itu lebih baik. Nah, lu udah kenal media sosial, lu mungkin udah kenal beberapa perkembangan teknologi yang semakin memudahkan lagi, bahkan sekarang ada AI. Nanti ada segmen khusus tersendiri tentang AI. Ya, tapi dari segi lu sendiri, samakah dengan mereka? Atau justru memang dari awal, karena gue pernah dapat selentingan, nggak apa-apa masuk di kafe nggak bisa gambar nggak apa-apa. Yang penting bisa ngedesain. Nah, dari lu sendiri gimana gitu? Setuju sih bukan setuju ya sama statement itu, tapi setuju itu tuh udah sering kedenger gitu di gue sendiri tuh. Pas gua masuk itu emang ketertarikannya, dorongannya pasti
demen gambar kayak skin gambar manual gitu. Cuma pas akhirnya masuk SMK dan akhirnya kuliah gitu, gue emang ngerasain gitu loh, kayak emang pokoknya emang ada bedanya gitu loh, manual sama digital gitu. Pas tes masuk tuh emang, kalau tes masuk ITB kan emang beneran disuruh manual gitu kan ya, siap apa tuh namanya, suasana gitu kan, itu emang masih kepake di situ. Tapi pas seiring perjalanan waktu dan akhirnya masuk semester 1, 2, 3, makin ngeyupilas ke teknologi itu sendiri kan gitu. Dan gue sendiri personally sampai sekarang yang gue rajin pakai tuh justru si teknologi itu sendiri sih, dibanding pas sampai bahwa emang feelsnya beda gitu, tapi keburu nyaman aja sih kayaknya berbisiklet. Keburu nyaman aja. Keburu nyaman aja ya, soalnya kayaknya output yang sama pun gue sempat masih bisa dapetin juga pas pakai teknologi yang sekarang ini. Oke. Tapi untuk first ideation di lu sendiri gitu, sudahkah langsung menggunakan teknologi atau lu akan motorik dengan tangan tuh? Tentu enggak, pasti ini dong, nge-sketch dong, bawa propose idea ke orang tuh pasti tetap nge-sketch dulu. Oke, berarti sebenarnya tetap paket lengkap dong. Iya, benar. Oke, nah, dan dari kalian semua nih, mungkin dari para dari sesepuh dulu gitu, kita selalu berikan ruang untuk sesepuh gitu ya. Ya, Shiyugi. Ntar lagi. Iya bener lah. Oke, dalam masuk ke dunia visual art dan juga berkarir di situ ya, itu sempat melihat satu sosok terkenal di atasnya lagi nggak sih? Misalkan dulu meneladan seorang pelukis atau meneladan seorang desainer, itu boleh diceritain nggak? Mungkin dari zaman kuliah sampai berpameran sampai akhirnya masuk ke industri gitu. Kalau sosok sih sebenarnya lebih di luar ya waktu itu ya. Kita cari, kadang kalau itu cari-cari buku di Sembet, atau cari-cari buku desain gitu. Biasanya kayak David Castle. Dan kebetulan di zaman saya itu waktu itu memang dia itu beda banget gitu ya, yang ekspresif sekali. Tapi sekarang tuh juga dipakai juga saat itu, asal platformnya yang berbeda dan apa gitu ya gitu. Mungkin lebih ke dia ya, David Castle gitu. Kemudian juga di jalan saya itu ada satu kreatif butik yang unik sih waktu itu, yang banyak disenengin. Namanya Lebuye. Lembuye di luar, Di sini. di sini. Oke. Di sini. Dia bikin pernik-pernik waktu itu, macam-macam lah, dari kayak model diary gitu ya. Nah itu desainnya banyak disukai karena dia etnik gitu. Tapi modern juga pada zaman itu. Mungkin itu aja sih. Ya. Oke, berarti tetap ada nih dari bahkan sebelumnya, tetap look up gitu kan. Jadi nggak selamanya sesepuh itu ya terlalu sepuh gitu, pasti harus melihat yang sepuh lagi. Referensi tentang, biasanya kan untuk dijadikan referensi gitu ya. Kalau sekarang kan gampang ya, kita cari di digital banyak sekali ya, di sosialnya. Nah itu apalagi saya di Jogja gitu ya, yang jauh dari pasar kata seperti. Nah itu nyari referensi itu memang susah banget ya. Biasanya lari kalau ada uang sedikit liburan, lari ke Jakarta, ke Senen, cari buku-buku. So. Jadi tetap ada feeling berburunya. Iya. Oke. Nah, saat ini ketika ngomongin soal milenial, apalagi kalian nih, kalian punya kolektif, ya kan? Kolektif pasti nggak mungkin dong dibangun dengan tadi lo udah sempat bilang api yang sama. Tapi pasti lo akan look up ke sesuatu. Apa yang lo look up dari situ? Kenapa dan akhirnya bikin kolektif ini, MSG? Oke, kalau di gua tuh sebenarnya gua tuh awalnya sebenarnya mulai dari graffiti cerita. Nah dulu mungkin sama kayak Mas Bismo juga, dulu tuh gue nyari referensi susah banget di digital. Kebanyakan pasti di buku kan. Atau kalau di gua tuh dulu datang event, entah itu kolektif atau keunggal gitu. Nah dulu di 2005 lah ya, karena gue ada di dunia grafiti, gue tuh selalu ikut acara-acara graffiti.
entah itu yang dibikin sama swasta atau negeri itu. Nah, idolanya sih waktu itu gue pasti berkaca ke Darbots dan kawan-kawan gitu. Darbots, kawan mereka lah, ataupun Ruang Rupa gitu. Karena mereka yang menurut gue saat itu menyajikan referensi secara visual dan kolektivitas buat si visual art itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang gue tertanam itu dan mencoba sistem itu kita jalanin gitu sama Live. Itu dari gue sih. Kalau gue sendiri sih sebenarnya pribadi gue ya, maksudnya balik lagi gue sama-sama Gaber. Gue tuh dulu rootsnya gue adalah graffiti juga, dan gue main di dunia graffiti itu udah cukup lama lah, habis dari 2006 ya 2007 gitu. Cuman ada satu sosok yang menurut gue itu sangat menginspirasi ke gue, itu namanya Mas Age. Dia adalah tutograf. Dia dari gambarnya itu semuanya berevolusi sampai sekarang. Dari dulu tuh dia menggambar karakter tupai gitu kan. Cuman dia eksplorasi terus dan sekarang akhirnya dia main di kanvas dan dia udah di galeri di mana. Jadi kayak konsistensi yang gue appeal dari dia tuh itu sih gue. Gitu sih. Dan menarik ketika kalian berangkat dari graffiti gitu ya. Graffiti kan di beberapa tempat, terutama di UK, di USA itu mereka anti kemampanan. Bahkan mereka bisa membuat sebuah uang kertas palsu hanya untuk membeli sesuatu. Kalian pasti tahu dong tokoh itu siapa ya kan. Nah, bagaimana kalian memandang graffiti dunia street art yang memang dalam tanda kutip anti kemapanan, kemudian kalian adopsi nilai-nilainya ke sini nih dengan kolektif yang kalian bikin? Oke, sebenarnya kalau yang sekarang itu kolektif kita MSG itu nggak berfokus kepada graffiti writer sih sebenarnya. Cuman kalau untuk merespon hal itu kayaknya beda konteks nih, Pak Somad. Kalau di sini mungkin konteks graffiti itu tuh lebih ke eksistensi. Oke, itu. Jadi misalkan misal ternyata MSG adalah kolektif graffiti, kita akan membuktikan kepada dunia bahkan ya. Kalau misalnya kita ada dengan graffiti, jadi kita akan nyebar gambar-gambar kita di jalan segala macam. Masalah mapan atau enggak itu bisa dicari mungkin. Oke. Karena yang terpenting menurut gue ya, skena graffiti di Indo itu adalah eksistensi, lalu perkolektifannya itu sendiri untuk membangun si skena graffitinya, dan habis itu gimana caranya kita menjaga itu tetap biar nyala. Itu sih yang terpenting di sini ya. Oke, berarti kalau boleh gue simpulkan adalah millennials dengan kolektifnya ingin membangun kolektivitas yang lebih baik, yang bisa merangkul sebenarnya untuk bisa menyuarakan suara kalian. Seperti itu spiritnya. Catat bro. Nah, pelaku utama industri kali ini. Aduh. Gue sempat lihat karya-karya lo di media sosial. Dan gue suka dengan karakter yang cukup kuat, vibrant, dan juga gue lihat beberapa kali mungkin meneladan atau mengambil beberapa referensi gitu kan. Cuman gue nggak tahu, gue bisa sebutin referensinya apa. Lo melihat itu atau lo sendiri punya panutan khusus nih dalam berkarya yang menjadikan api lo tuh menyala gitu? Tadi pengen bilang gambar sih, tapi kan udah. Udah ya. Oh iya. Cuma mungkin Damos tuh suka kerjanya dia sih. Dia bisa nyimbangin ya kalau ini ya apa namanya urban legend-nya ya. Dia kan bisa nyesuaiin pekerjaan dia di kantor sama hobinya dia. Uci sih art itu. Itu ya itu gue salut tuh gitu. Gue pengen juga kayak gitu. Tapi kalau art yang gue ciptain sendiri itu dari mana-mana aja, dan in general gue emang suka pop culture gitu. Tapi kalau sekarang lagi gue lupa tuh mungkin si Patrick O'Keefe, dia itu ilustrator Spanielverse. Spanielverse itu film. Jadi dia tuh gimana caranya dia nge-compile semua art style yang beda-beda itu di dalam satu film yang compact gitu loh. Gimana cara dia nge-translate itu menjadi sebuah storytelling tuh menurut tuh menarik. Dan suka itu. Jadi gue pengen nge-translate itu tapi ke art style gue sendiri, gimana caranya. Jadi dari beda-beda art style tiap individu gitu bisa jadi satu yang kuat. Dan ini adalah sebuah spirit ya. Ketika lo mengcompile gitu kan. Nah, lo percaya dari kompilasi yang lo lakukan itu adakah nilai originalitas atau bagaimana?
Dari situ, dari asal gue sendiri kan kelihatan macam-macam banget nih. Tapi biasanya gue kasih satu benang merah, itu 3 karakter gue. Udah 3 karakter yang gue bidik ciri khas, satu cowok, satu cewek, satu lagi tuh kayak skeleton gitu. Itu gue pengen mereka bertiga tuh jadi identitasnya PDRN, yaitu username gue di IG gitu. Nah itu sih yang pengen gue suarain. Oke. Menarik ya ketika kita bicara visual art dari sesepuh sampai pelaku utama industri. Semuanya punya karakter, punya keunikan, punya nilai solidnya masing-masing. Solid gitu kan ya. Nah, kita berbicara lagi nih akan eksplorasi rasa dan juga masalah teknologi. Nah, ini yang paling penting, masalah teknologi gitu. Nah, kalau aku kembali bertanya kepada Mas Bismo di sini. Banyak yang bilang lo melukis, lo membuat artwork dengan mendapatkan tanda tangan pertama, maka lo akan mendapatkan yang paling mahal. Artinya semakin generasi itu tua, semakin generasi itu jadi mateng, makin gede nyalinya dalam berkarya gitu kan. Terus dan cara-cara yang semakin tradisional, yang semakin hand driven gitu yang mungkin bukan digital gitu, itu semakin mahal gitu. Lo merasa ini bener atau enggak, atau mungkin justru bisa dikombin dengan kemajuan teknologi yang ada gitu? Enggak sih. Tantangannya beda-beda ya, beda-beda. Tapi semua kalau menurut gua sih punya karakter tiap-tiap zaman. Jadi kalau kayak Gen X itu sebenarnya kan masalah proses aja. Tapi inspirasi itu enggak gitu. Katakanlah aku waktu kecil seneng Aquaman. Udah membayangkan itu bahwa Aquaman sebenarnya itu manusia yang semuanya air, bajunya air, lawannya air gitu. Tapi belum ada teknologi di situ yang menerjemahkan bayanganku gitu. Kemudian di tahun 2000 kebetulan aku satu visual iklan untuk satu produk kecantikan yang base air gitu ya. Kemudian di situ wanita semuanya bikin bajunya air gitu. Nah itu karena teknologinya udah ada. Tapi inspirasinya jauh di belakang gitu. Enggak. Ya makanya tantangannya cuman masalah proses ya. Kalau menurut gue sih ya rezekinya masing-masing. Salah sendiri loh. Lahirnya tahun 700 bangga lagi. Kalau lu lihat sebenarnya itu loh. Tapi memang pembentukannya membentuk sistem berpikirnya mungkin bisa beda gitu. Di zaman Gen X lebih ke one visual strong gitu lah. Yang jadi maknanya katakanlah aku refer ke dunia advertising kata. Bikin satu iklan gitu. Sulit sekali ngebayangin sesuatu yang rame gitu kata. Makanya zaman-zaman itu banyak sekali yang white space dengan simbolisasi satu objek gitu. Karena ya biar eksekusinya gampang. Kan. Kalau kita bikin ini dikompos begini itu antre di percetakan gitu. Ada satu studio yang mesinnya tadi itu tuh kita ngantre. Jadi belum lagi pas presentasinya juga susah gitu kan. Nah itu makanya cuman jadinya sistem berpikirnya kita benar-benar cari satu simbol yang kuat banget gitu yang orang tuh putar gitu. Nah tantangannya seperti itu. Nah kemudian tapi tidak berarti kita juga berpikir pengen yang gini. Ya mungkin kita berpikir tapi akhirnya menjadi milik Gen Z gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Oke, soal tantangan tadi gitu. Tapi kebayang nggak dari zaman lu dulu tuh bakal hadir teknologi semacam AI kayak gini? Yang mana di beberapa tempat orang sudah mulai mengkhawatirkan posisinya sebagai visual artist atau sebagai pelaku di dunia visual art ini. Lu sempat membayangkan itu nggak sih di masa itu?
Jadi kalau aku ngerasain ya, ini dari zaman katakanlah radio TV gitu sampai kemudian ke komputer itu jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Jadi orang Gen Z itu begitu nyaman sekali dengan zaman cuma kaset, radio, TV katakanlah. Nah begitu sudah ada komputer, kemudian nggak berapa lama masuk internet, ya setelah itu pum cepat banget gitu. Kita cuma membayangkan masalah teknis saja. Kalau dulu buat untuk satu foto gitu harus gunting-gunting majalah supaya tebal gitu kan, kemudian di retouch pakai pensil warna gitu biar jadi monokrom atau gitu. Kemudian kapan ya ada yang bisa nge-crop dan bang gitu kan, masuk teknologi komputer gitu kan, udah bisa crop nih gambaran dah itu. Udah sebatas teknis itu, tapi kalau kemudian itu menjadi suatu karya, plung gitu kayak AI sekarang, nah itu ya kita nggak kebayang. Nggak kebayang. Sama sekali udah kan. Tapi apa pendapat lu tentang AI ini? Karena yang gini, AI itu tetap dikendalikan oleh pikiran manusia. Sebenarnya kan. Cuman, yang kita tidak pernah tahu, teknologi itu kan sifatnya irreversible gitu loh. Ya maju terus, mau mundur kita udah nggak mungkin. Dan itu mungkin bisa mengancam, bisa tidak. Dari lu sendiri menghadapi fenomena ini, apa yang lu siapin gitu? Ya kalau sepanjang aku berkarir di industri ini ya, visual art ya, butuh otoritas Otoritas. Catat. yang benar-benar bisa melindungi para desainer itu, kita butuh gitu. Jadi ada yang bisa mengaudit apa karya itu benar-benar asli atau AI gitu ya, yang itu nanti untuk melindungi mereka gitu. Kalau saya sendiri kan memang sudah di penghujung ya sebenarnya. Generasi AI ini ya. Oke. Dan dengan inti pertanyaan yang sama, lo sebagai kolektif pasti mau menyampaikan pesan-pesan yang udah lo sampaikan dan yang tadi lo sempat jabarkan dah. Dan lo sebagai kolektif punya misi, tetapi kemudian ada juga nih fenomena teknologi yang irreversible itu. Sebagai kolektif menghadapi kemajuan teknologi yang nggak mungkin mundur, itu lo gimana dengan visual art yang ingin lo sampaikan itu tadi? Oke, kalau dari kita ya, mungkin menghadapi itu nggak melulu soal attacking atau defensif ya maksudnya. Cuman kayak dengan keep up sendiri atau up to date dengan zaman sekarang teknologi, itu menurut kita juga sebuah cara kita untuk bisa selalu menjaga karya kita sendiri sih. Makanya ketika jadi menurut kita tuh teknologi itu hanyalah fasilitas. Ketika kita mau mencapai satu tujuan, kita sekarang udah ada bis, ojek online dan segala macam. Itu adalah teknologi untuk kita bisa mencapai tujuan kita aja sih gitu. Jadi menurut kita ya kalau ada kemajuan ya kita keep up aja dan kita coba kulik, explore sebanyak-banyaknya, apa yang baik kita akan ambil, kalau emang yang gak baik ya kita sampingkan. Seperti itu sih sebenarnya. Iya, ya gue sama lah ya sebenarnya paling ya, cuman sebenarnya yang seru dari kolektif saat membahas AI adalah spiritnya sih, baik lagi. Jadi AI di sini tuh buat kita tuh bukan lagi sebagai yang tadi Mifat bilang hambatan atau ancaman, malah kita ngakal-ngakalin AI.